Selamat malam pemirsa, apa kabar Anda? Kita berjumpa lagi dalam sebuah program yang menemani Anda di malam minggu ini. Inilah program Tatap Mata Menguak Fakta dengan Canda. Malam hari ini saya juga kedatangan seorang tamu istimewa. Rasanya untuk mengenalkan atau mengidentifikasi siapa yang jadi tamu saya malam hari ini nggak perlu panjang-panjang. Ciri-cirinya cuma satu. Setiap hari pasti kita ada baca kalimat-kalimatnya di media massa, terutama di media online. Dan pasti kalimatnya pasti marah-marah, ya, atau pasti sedang ngamuk-ngamuk. Dia adalah orang nomor 2 di Provinsi DKI Jakarta. Siapa dia? Yuk kita lihat yang satu ini. Yang Kagaletti, Pedra Kenti, Eng Boswanora, Radang Busi Kampu, Bos Teng Pika, Rongkang Teng Eber, yeah. Saya juga gak suka sama kamu, Fitra. Kalau dengerin kamu nonton TV-nya baik-baik, kenapa kamu mau bangun topik seolah-olah Jokowi lebih boros daripada Google? Kita harus kejar mereka. Kita yang butuh. Kenapa harus diculikan gitu? Kita yang butuh. Kenapa harus dicuri mereka kasih berkas tadi? Bolak-balik ke BPK nih. Bolak-balik ke BPK nih kan? Makanya kita kasih bapak kesempatan saingin kita jadi operator. Paham gak Pak? Jadi bapak kurang pandai gitu. Ya, siapa lagi kalau bukan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Bapak Basuki Cahayapurnama. Trans 7. Oh, mau nyalam dulu, silakan Pak. Ampun Bang, enggak lagi. Maaf ya Pak ya. Iya Pak, maaf. Ya ini Pak, ini dia nih. Silakan Pak. Belum, baik kok orangnya. Ya kan. Pak, ini 3 panelis nih. Mereka ceritanya mewakili suara masyarakat. Biasanya ada Komeng, tapi Komeng lagi rehab mental, konseling. Hadir dulu. Jadi digantikan oleh Vincent, Ya. lalu ada Zeda dan ada Akbar. Saya cuma ngegantiin doang Pak. Jangan dimarahin ya Pak. Cuma ngegantiin Komeng. Dia dulu juga rehab, cuma udah sembuh, gantian jadi. Berobat jalan. Nah, sebelum saya tanya Pak Ahok nih ya, kalau kita dengar nama Bapak Basuki Cahayapurnama atau Pak Ahok, apa yang terlintas dalam pikiran kalian? Vincent dulu. Saya Ya. satu kata, meja hancur. Kok meja hancur? Berapa meja hancur di kantornya digebukin mulu sama Pak Ahok. Gara-gara marah-marah, ya kan? Zeda. Boleh. Saya 2G, Apaan tuh? galak, ganteng juga. Aja. Akbar. Gak laku. Galak. Di kantornya aja ada tulisannya, awas pemiliknya galak. Awas bos galak. Awas Wagub galak. Ya. Pak Ahok, kalau orang tahu ya Bapak galak banget, gimana tuh? Ternyata hasil survei Tempo 65% suruh pertahankan galaknya itu. Aneh kan? Ya, aku baca tuh. Iya makanya. Jadi mau galak terus? Jadi kan kalau galak terus kena stroke nanti bahaya. Iya. Ya tempat orang ngeyel masa kita nggak marah? Mulai kan? Mulai kan? Ya, kalau kita nggak marah, nggak usah takut. Soalnya ditanya cewek dia bilang ganteng pasti gue baik-baik. Iya. Lo ketolong berdua lo, ketolong tuh. Ketolong dia. Bapak emang cakep banget Pak, bener Pak. Saya nggak pernah ngeliat cowok secakep ini baru kali ini loh. Bener Pak. Jadi gini ya, saya tuh agak bingung memperkenalkan Pak Ahok ini udah pastilah Wakil Gubernur DKI Jakarta. Siapa yang nggak kenal beliau? Tapi kedepannya bagaimana saya memanggil Anda? Apakah saya memanggil Anda Gubernur DKI Jakarta atau calon Wakil Presiden Republik Indonesia? Itu mesti diralat dulu. Kalau Anda panggil saya gubernur, berarti Anda menghina Pak Prabowo. Berarti Anda berharap Pak Jokowi yang jadi presiden kan? Saya jadi gubernur. Kalau Anda panggil saya tetap Wagub,
berarti Anda menghina Pak Jokowi. Berarti beliau tidak jadi balik lagi. Jadi hati-hati tuh. Jadi mesti hati-hati. Jadi Pak, saya nggak kenal Pak. Saya baru kenal di acara ini sama orang ini Pak. Saya nggak kenal dulu Pak. Baru kenal Pak. Maaf Pak ya. jadi hati-hati. Saya permisi dulu. Hati-hati. Nggak, bener. Hati jangan lewat jalan sono, lewat yang lain. Jadi jangan nyinggung-nyinggung deh soal capres. Saya capek deh udah sekarang. Iya, memang capres itu ada capres, caper, Ada sama capek capek nih. deh. Jadi jangan menyinggung-nyinggung masalah capres dan Jangan panggil pilpres. saya dengan gubernur atau wagub sekarang. Terus dipanggil apa? Cukup Ahok aja, lebih aman. Gak serius nih Pak Ahok. Jadi sebenarnya wagub atau gubernur atau capres? Makanya saya bilang lebih baik kalau dibilang capres, partainya dari mana? Anda menghina juga. Masa Pak Prabowo nggak jadi capres kasih saya kan ngaco juga kan? Iya ya. Orang partai Gerindra kok. Jadi sebenarnya siapa yang lebih pantas, Pak Jokowi apa Pak Prabowo? Pak Prabowo jadi capres. Itu pertanyaan yang bisa membuat saya susah hidup. Ntar Pak, jawab aja di sini Pak, ntar nggak ditayangin ke Pak. Tapi pasti diedit Pak. Bapak jawab aja di sini Diedit. jujur siapa yang lebih Kalau pantas lihat jadi capres? mukanya tadi itu carmuk-carmuk nggak percaya. Siapa yang milih? Menurut Bapak siapa yang lebih pantas memimpin Republik ini? Pak Prabowo atau Pak Jokowi? Nanti kita edit jawaban Sebagai Bapak. orang yang waras, yang paling pantas jadi capres ya Ahok dong. Kamu masih waras kan? Waras Pak. Saya kan nggak diedit Pak, Bapak diedit Pak Prabowo kayaknya. Kami kembali sesaat lagi tetaplah di Tatap Mata. Malam hari ini, tadi kita udah bicara ya di yang sebelumnya, Pak Ahok. Pertanyaan antar membuat siapa tuh yang lebih cocok jadi capres, Pak Jokowi atau Pak Prabowo itu bikin susah hidup ya buat Pak Ahok ya. Senyum kan? Senyum kan? Senyum itu taktik sambil mikir. Oh ternyata mikir. Kalau marah nggak perlu mikir soalnya. Iya Pak Ahok. Soalnya gini, kemarin kan setelah Pak Jokowi, bosnya Pak Ahok mendeklarasikan jadi capres tuh, langsung ketua Dewan Pembinanya Pak Ahok marah-marah. Dia bilang, jangan percaya, jangan pilih presiden boneka. Sebagai anggota partai Gerindra. Ngaco juga tuh. Ya. Presiden boneka yang mana? Yang pegang boneka baru presiden boneka. Salah nyindir nih. Oh, itu jawabannya. Jadi maksudnya presiden yang lagi meluk boneka. Mana tahu. Presiden boneka kan. Tanya anak-anak. Oh, presiden boneka pasti ada bonekanya dong. Ya. Ya kalau nggak ada boneka bukan boneka namanya. Bukan ya? Iya. Jadi itu bukan maksudnya bukan Pak Jokowi itu. Saya nggak tahu, rasanya sih bukan ini. Bukannya, kalau misalnya ketua Dewan Pembina Pak Ahok lagi, Pak Prabowo bilang, jangan pilih presiden capres yang penipu, gitu. Yang suka menipu, katanya mau menyelesaikan 5 tahun, tapi ternyata nyapres, mengingkari janji, gimana tuh? Aku yang kena dong, aku juga nggak pernah selesaiin kerjaan tuh, jadi bupati 16 bulan. Kenapa begitu? DPRD 7 bulan. Harus diselesaikan loh. Coba kalau saya konsisten menyelesaikan 5 tahun jadi bupati, Anda tidak pernah lihat ada wagub yang marah-marah. Oh iya. Jadi ya nggak bisa juga, tergantung kebutuhan. Coba kalau si Komeng nggak lagi di Permak, mana ada lu sini? Oh iya benar. Semua ada sebab akibat saya. Ada keuntungan. Ada gitu. Komeng lagi di Permak. Emang celana jin apa Pak? Rehabilitasi. Tapi ini banyak banget loh yang bilang, aduh Pak Ahok dan Pak Jokowi ini sudah pasangan yang, Pak Jokowi dan Pak Ahok tuh pasangan yang sangat serasi ideal untuk membenahi DKI Jakarta. Teman-teman mahasiswa yang ada sini yaitu Stipan dan Stan Bea Cukai ya, tepuk tangan dulu dong buat mereka. Itu setuju juga ya Jokowi dan Ahok itu pasangan ideal buat Jakarta?
Ini ada videonya nih. Bagaimana mereka mengatakan jangan pisahkan Jokowi dan Ahok. Ya, kita lihat nih. Baca berita di sosial media, tiba-tiba hatiku gundah gulana. Apakah benar ini cerita? Mereka tak akan lagi bersama. Jokowi Ahok takkan terganti, saling mengisi, saling melengkapi. Jokowi Ahok pasangan serasi, akankah ada lagi yang mampu begini? Don't change the winning team, please. Jangan pisahkan Jokowi Ahok. Don't change the winning team. Oh, gimana tuh Pak? Ini maksudnya bisa salah kaprah juga. Kalau don't change the winning team, Ahok ikut cawapres, repot loh nanti. Repot Pak. Kalau repot kita bantu deh Pak. Iya. Soalnya ini udah kayak Batman sama Robin, Pak. Ibaratkan di lawak tuh Kadir Doyok lah, Pak. Udah menyatu, soulmate Pak. Tapi kalau bicara Jokowi jadi presiden, otomatis Pak Ahok naik dong jadi gubernur. Kira-kira siapa yang pantas untuk mendampingi Pak Ahok nantinya? Itu kalau Wakil pantas gubernur. nggak pantas mah tergantung partai yang usulin. Semua orang pantas-pantas aja. Kriterianya setidaknya seperti apa? Kriterianya gampang banget. Kenapa Pak? Kenapa? Kali aja. Kali aja. Kalau marah-marah doang mah bisa. Antagonis kayak Arman Pelani dulu tuh. Antagonis Syaratnya ada. Kriterianya Satu, jangan seperti apa? terima suap. Terus kriteria. kedua ya mesti adil. Oh, maksud. Nah, yang ketiga Ya. jangan takut mati. Maksudnya nyerah deh. Kalau wanita memungkinkan tidak? Oh, apa yang gue suka kalau wakil wanita lebih enak. Kenapa? Ya minimal kan ada yang ajak ngobrol kan beda dong. Kalau cowok kan beda, kayak gini kan males ngomongin. semakin cocok Pak ya, kalau wanita jadi pasangan semakin cocok ya Pak. Kemana-mana kondangan berdua. Ini gubernur, wakil gubernur. Iya, Ini buat kan, wakil cocok. gubernur. Tapi hati-hati juga wanita yang mana. Oh, betul. Berarti kalau wanita memungkinkan, isu calon wakil gubernur nantinya wali kota Surabaya itu memungkinkan benar juga nggak? Jangan yang terlalu galak juga dong. Galak juga. Jangan bisa komentar ada yang lebih galak dari dia. Jadi juga takut dimarahin dia kan repot nanti. Paling enak itu jadi wakil sebetulnya. Bukan. Habis sebelum ke situ. marah-marah, orang marah nih, bukan saya Pak, dia Pak, dia. Enak jadi wakil. Tangan dong Pak. Iya dong. Barat mobil tuh ya bapak yang nyetir yang ditabrakin Pak Jokowi di depan. Iya kan pemainnya PP-nya. Enak kan? Iya ibarat mobil ya bener Pak. Iya, ini serius. Bapak lebih senang jadi cawapresnya Pak Tergantung Jokowi Anda. atau cawapresnya Pak Prabowo? Tergantung Anda nonton film YouTube tadi. Anda tafsirannya seperti apa? Cie, hatinya ke Pak Jokowi nih. Mawar 01. Jadi bener tuh. Jadi videonya itu arahnya ke video itu. Videonya lihat dulu. Lihat jangan dulu. jangan Yang memisahkan misalnya mereka. Jokowi Ahok itu kan mirip-mirip apa? Agak merah tuh kayak kambing juga bukan tuh gitu. Katanya nih Pak Ahok lagi bingung menerima Pak Jokowi jadi cawapres karena kan sekarang udah sering main ke Tengku Umar, udah deket sama Bu Mega, udah makan siang bersama Bu Mega. Iya, PDKT nih. Nah, gini. Jangan kok sih pindah partai lagi nih. Kalau sekarang kayak PHP nih. Apa tuh? Penantian tanpa harapan. Kan gitu. Jadi bisa juga jadi disandingkan dengan Pak Jokowi. Atau lebih senang Saya masih partai Gerindra kok, tenang aja. sekarang ya. Perintah partai Tahu. itu tetap di DKI 5 tahun. Kecuali Pak Prabowo berubah pikiran. Ya. Ya udah deh, Hok lu calon bareng sama si Jokowi aja deh.
Itu mukjizat kedua. Mukjizat. Kenapa mukjizat? Nggak mungkin gitu ya, Pak? Mukjizat berarti nggak mungkin nih. Nggak Saya catat mungkin. nih. Mukjizat itu Ya. berarti kan tidak ada yang Nggak mustahil. mungkin. Ke DKI juga mukjizat, mana mungkin Ahok jadi wagub DKI, Jokowi jadi gubernur. Berarti memungkinkan ya lawan nanti Fauzi sama Bowo Jokowi. kan? Ya kalau memungkinkan Memungkinkan. mukjizat, kalau nggak mungkin namanya. Ya, sekarang saya mau tanya nih dengan teman-teman mahasiswa yang ada di sini. Ini mahasiswa dari Stipan dan Bea Cukai ya. Saya mau bikin polling. Kan tadi sudah kita bicarakan Pak Ahok ini cawapres, ya kan? Saya kasih pilihan ya, nanti kalian vote ya. Kalian lebih senang pasangan yang mana untuk menjadi capres dan cawapres? Satu, itu adalah capres-cawapresnya Pak Jokowi dan Pak Ahok. Dua, capres-cawapresnya adalah Pak Prabowo dan Pak Ahok. Pasangan mana yang paling favorit buat Anda? Ya, coba kasih lihat votingnya. Ya, udah. Nanti ditekan ya pasangan yang satu atau pilihan yang kedua. 10 detik dari sekarang. Pilihan 1 Pak Jokowi dan Pak Ahok. Pilihan 2 Pak Prabowo dan Pak Ahok. Tapi kalau suruh pilih saya Jokowi Ahok lah. Hah? Masih ya? Jokowi Ahok. Kenapa? Karena tadinya saya nggak rela. Jangan Jokowi Ahok itu tetap memimpin Jakarta. Saya pikir-pikir lihat KTP, oh KTP saya Tangerang, ya udah rela-rela. Saya bukan orang Jakarta. Bebas deh. Bebas aja lah. Udah? Boleh ya kita lihat hasilnya ya. Hasilnya adalah tada! Pasangan capres-cawapres yang paling favorit di studio ini adalah Bapak Jokowi dan Pak Ahok, 66%. Oh, Pak Prabowo, Pak Ahok 34%. Tapi nggak jamin, ini kan baru sebagian masyarakat. Coba kalau seluruh masyarakat, mungkin bisa lebih besar tuh. Bisa dong. Yang mana yang lebih besar? Sama aja. Yang nomor 1. Yang nomor jadi satu. Pak, jadi Pak, berdasarkan kalau pemilu diadakan di studio ini, itu justru kemenangannya kalau Pak Jokowi, Pak Ahok. Don't change the winning team. Gimana? Udah siap diboyong ke Medan Merdeka Selatan? Ini kan namanya ditodong, ini diktator. Cuma pilih satu atau dua. Bapak kayaknya takut bener Pak Iya. kalau Bapak menang berpasangan dengan Bapak Jokowi. Ya jujur aja, aku juga pengen jadi wapres. Jadi siap aja ya cawapres ya. Aku udah bilang, lebih enak jadi presiden daripada jadi gubernur sebetulnya. Enak jadi presiden Pak. Iya. Iya Pak, fotonya dipajang di seluruh Indonesia di kelurahan-kelurahan Pak. Aku tahu. Bener. Kalau presiden kan biasanya ada singkatannya tuh. Sekarang kan SBY. Kalau Pak Ahok enak, AHA. Cocok. Presiden kita siapa? AHA. Jadi Pak Ahok ini kalau ditanya lebih siap jadi capres daripada jadi Lebih gubernur. pengen jadi capres kalau bisa. Lebih ingin jadi Iya, capres. masa nomor 2 melulu sih? Menghina banget tuh. Masa nomor 2 melulu? Ada sisa nomor 1, RI 1. Nomor 1 dong. Jadi menurut Bapak jauh lebih baik dari Pak Prabowo. Aku nggak bilang begitu, minimal lebih muda, lari lebih kencang. Ya udah, kita akan tanya lagi soal Wagub yang satu ini. Salah satunya adalah kenapa sih selalu marah-marah? Sesaat lagi hanya di Tatap Mata. Ya, Anda masih bersama kami di Tatap Mata, menguak fakta dengan canda. Dan tamu kita malam hari ini Bapak Basuki Cahayapurnama atau Pak Ahok. Nah, sekarang kita mau bicara soal DKI Jakarta. Rasanya setiap judul di media online, terutama ya Pak Ahok, pasti kutipannya Pak Ahok lagi marah-marah. Ya kan, misalnya apa namanya, lama-lama gua pecat. Kenapa Pak Ahok tuh? Ya saya bilang kan marah itu ada alasannya. Kalau kamu nggak marah juga lucu kan. Kalau semua, Anda kan mau masuk memperbaiki kondisi. Ya kalau Anda diam-diam berarti Anda sudah terlarut dengan kondisi situ. Sekarang kita mau tanya jujur, selama kami belum datang apakah Jakarta beres?
Kan kita tidak puas kan? Nah kalau tidak puas kita masuk. Kalau Anda baik-baik aja berarti Anda merasa itu beres. Ya, banyak faktor sebetulnya gitu loh. Itu tadi saya bilang, kamu berani gak untuk tidak populer gitu. Kadang kan setiap keputusan Anda itu, kita kenal kan, pepatah kuno bilang kalau 1000 teman itu masih kurang, 1 musuh kebanyakan. Tapi kalau Anda ditugaskan memperbaiki kondisi, setiap hari Anda menciptakan 1000 musuh. Pak Ahok nih juga kemarin katanya rencananya yang terbaca di media ya, Pak Ahok itu akan mengeluarkan kebijakan anak-anak masuk sekolah jam 9 pagi aja katanya. Iya tuh Pak. Jadi ini sekali lagi kayaknya kok tiap ganti pejabat pasti ganti aturan. Coba kita lihat apa kata warga kalau jam masuk sekolah anak-anak dimundurkan jadi jam 9 pagi. Saya sih agak kurang setuju karena kurang mendidik. Kurang bagus. Kalau untuk alasan karena faktor kondisi jalanan yang memang saat ini kan tambah lama tambah macet Jakarta. Ya mungkin masuk akal, tapi Anak-anak jadi males-malesan. pukul 9 mungkin melihat ke luar negeri. Cukup setuju dah. Tapi saya setuju sih kalau jam 9 tidak membuat anak-anak itu tersiksa pagi-pagi harus berangkat cepat-cepat. Untuk mengurangi kepadatan lalu lintas transportasi di pagi. Ya memang sih kalau jam masuk sekolah itu lebih pagi lebih baik sebenarnya ya. Karena kan kalau orang baru bangun tidur kayak jam 6:30 kan kemarin, terus baru bangun jam 6 udah, apalagi rumahnya jauh siap-siap yang lama lah, terus kayak masih ngantuk banget. Pelajaran pertama pasti nggak masuk otak. Kalau itu kan udah makan, udah siap-siap segala macam. Benar Pak Ahok, mau ngubah jam masuk sekolah ke jam 9 pagi untuk mengurai kemacetan pagi hari? Sebenarnya bukan begitu. Itu kan memang media tuliskan. Dulu jam masuk sekolah tuh rata-rata, sekolah internasional pun jam 7 atau 7.15 atau 7.30. Lalu karena alasan macet, mereka majukan 6:30. Itu dulu, sebelum kami masuk. Nah jelas 6:30 ini banyak sekali keluhan dari psikologi anak, dari Komnas Anak. Mereka mengeluh, anak-anak harus bangun terlalu pagi. Kalau saya bilang balik lagi, nanti semua ribut. Kebetulan ada seorang pengamat yang mengatakan, kalau di Australia itu 8.45, pulang jam 3. Jadi sekolah kita kan ada 2 shift. Kalau jam 8, jam 9 kan repot juga, sorenya mau pulang jam berapa. Malam lebih capek kan. Nah, ini saya bilang, ya mungkin aja jam 9, gitu kan kita lempar. Jadi emang mau diubah nih? Atau masih tunggu lagi? Kita mau ubah, kita udah ngomong, kita mungkin tepatnya balik lagi zaman dulu, mungkin jam 7 atau 7.30. Ini masih dikaji dari dinas. Tapi seberapa efektif sih perubahan jam sekolah ini bisa mengurai Minimal kemacetan? orang tuanya bareng ngantar. Karena kita mengakui bus-bus kita itu belum aman. Jadi orang-orang tua yang kelas menengah tidak berani melepaskan anaknya. Kalau yang kaya sekali nggak masalah, ada sopir khusus buat anak. Tapi kalau yang kelas pas-pasan, punya mobil, dia lebih cenderung itu sambil drop anaknya, dia baru kerja. Nah kalau kita hitung jam 8 masuk kerja, kalau dia drop anaknya masih jam 7, atau 7.15 masih pas untuk ke kantor. Tapi kalau 6.30 kecepatan ke kantor. Ngomong-ngomong soal bus, Pak Ahok marah sekali ya tuh soal bus yang bus karatan dari Cina. Saya ditipu oleh anak buah Bapak. Udah galak, marah-marah setiap hari masih bisa ditipu sama anak buah. Dan tadi dalam rapat kami kita nggak pengen beli kendaraan lagi, sewa aja. Siapa yang mau beli lagi? Tiap 3 tahun dia ganti baru lebih baik. Tabrakan, mau rusak, asuransi nggak usah kita urus. Nah itu jauh lebih murah. Jadi Bapak memang merasa ketipu dengan bawahan Bapak soal bus karatan. Makanya kita masih beruntung, kita tahan tidak bayar 80% sekarang. Jadi kita tidak mau bayar, kita juga tidak mau terima. Makanya sekarang macam-macam nih, biarin aja. Ada pengusaha misalnya mau kasih bus gratis gitu, Bapak tolak juga? Bus gratis kita terima, cuma kan bawahannya yang nolak. Pokoknya aneh-aneh lah di DKI lah. Ada yang mau kasih wifi gratis, fiber optik. Udah hampir setahun terus saya tanya, kenapa nggak jadi? Kita lagi ngitung nih, berapa sewa server yang luasnya 3x4 meter ditaruh di sekolah. Saya bilang, astaga, kalau kamu ngasih saya mobil, saya bilang, buat pakai nih, taruh di garasi itu saya bilang, kamu mesti bayar sewa, gendeng nggak kira-kira? Jadi aneh-aneh aja. Ya kalau memang dipersulit kenapa dipermudah, mungkin benar kalimat itu gitu. Itulah yang kadang-kadang mungkin Bapak agak emosi gitu Pak ya, karena selalu ada dicoba gitu, dicoba Ya, untuk memarkup Kalau memang dipancing Pak sama anak buahnya dipancing Pak. Buat jadi marah. Nah, buat mungkin jadi yang marah. kadang-kadang kita kena stroke gitu kan. Gitu biasanya. Nah, dia nggak tahu ilmu gua sebetulnya. Gimana Pak? Kalau gua habis marah-marah gua tensi. Bapak. Makanya Tensi dong.
Tensi. Bapak bilang dari tadi, Pak. Iya. Pak, di tensi kita mau lihat berapa tensi Bapak. Nih. Kamu bikin marah dulu, baru kita tensi. Udah telat kali dari tadi. Bapak. Ini bisa apa enggak? Bisa. Kalau dari Siapa bilang mukanya kita sih bisa, Pak? kayaknya bisa, Pak. Bisa bikin pasien stroke. Tekanan darah gua berubah gara-gara. Kan kagak nyambung, Bang. Lu mau apa di sana pun? Masa tensi aja nggak bisa. Kita langsung aja nanya, Pak. Rata-rata tensi Bapak berapa sih, Pak? Rata-rata biasanya Kalau habis berapa? marah. Tensi. Kalau habis marah. Aku ini memang ajaib, sarafnya bagus. Ya. Jadi habis marah-marah aja tensi masih 100 sama 70, 120, 80, normal. Itu habis marah, Pak. Habis marah. Kalau habis makan, Pak. Habis makan. Habis makan tergantung makannya apa. Ini kita tadi udah dengar kenapa ya Pak Ahok marah-marah. Dan setiap hari kita bisa, itu kan di YouTube juga ada. Saya mau tanya sama teman-teman mahasiswa yang ada di sini dari Stan, Bea Cukai dan juga Stipan, ya. Pak Ahok ini kan suka dikenal marah-marah. Anda setuju atau tidak dengan cara Pak Ahok dalam mengambil keputusan? 1, setuju. 2, tidak. Jadi gimana Pak Ahok kalau ngambil keputusan tuh gimana? Saya waktu marah tuh nggak ada keputusan. Marah tuh memang supaya dia tahu semprotin aja dia. Supaya dia jadi, ya dia tahu kita nggak terlalu. Nah, mereka mungkin berpikir kan, mungkin kamu atau kamu takut gitu. Ya udah, kita nyatain aja. Aku nggak takut sama kamu gitu. Kamu nggak benar ya aku semprot. Kita lihat, setuju nggak sih cara Pak Ahok dalam mengambil keputusan? Satu pilihan untuk setuju 93%,3. Dua nggak setuju 6,7%. Yang nggak setuju tuh yang kacamata tuh Pak, nggak setuju sama Bapak. Itu tuh ya. Orang tuanya galak tuh biasanya tuh. Ada misalnya saran ini banyak yang dapat pesan berantai ya Pak ya, BBM ataukah SMS yang mengatakan Pak Ahok ini dalam pelelangan jabatan kepala sekolah misalnya itu selalu memilih kelompok-kelompok yang sekelompok dengan Pak Ahok karena berdasarkan SK Wakil Gubernur itu yang dipilih adalah mereka-mereka yang kelompoknya Pak Ahok. Benar nggak sih tuh? Makanya yang nyebarin fitnah tuh perlu belajar agak. Mana ada SK Wakil Gubernur? Jangan. Bentar Pak ya. Ini sehat nih. Ini Pak sering-sering dimakan Pak ya. Ini Pak dikupas dulu nih Pak. Jus timun Pak. Makanya saya bilang tekanan darah saya itu bagus banget. Saya udah kemarin dokter saya udah panggil saya untuk CT scan, MRI. Kenapa? Dokternya khawatir ada sumbatan di otak mungkin. Ya. Sering marah kan? Jadi nggak plong. Udah dicek, dia telepon. Pak, ternyata Bapak harus bilang sama semua orang nih. Bapak otaknya semua bagus, sarafnya bagus. Jadi masih boleh marah-marah dong gitu. Boleh. Terus dokternya saya tanya, dia nih, bener Pak, bener, kok bisa gitu? Ya daripada saya dimarahin Pak. Dokternya takut juga ya. Boleh. Ya apa? Ya, instruksi Bu Rosi. Tadi ini memang menarik ya kalau melihat Pak Ahok nih marah-marah sampai ada video panas tadi. Ini juga ada artikel panas nih. Artikelnya ini menegaskan bahwa di sini Pak Ahok sedang berseteru dengan Fitra, ya, Forum Indonesia dan Transparansi Anggaran. Iya, ini di sini dikatakan gaji Bapak tuh hampir 1,7 miliar. Benar, sekecil ini gajinya. Dia bilang temuan, makanya gue bilang temuan nenek lo. Karena aku yang buka. Orang mah jantungnya dak diguk. Ini gue dengerin. Berapa? Ini gimana? Kagak bunyi dak diguk. Apa bunyinya? Apa yang lu denger? Begitu. Jantungnya begitu bunyinya. Pak, gini aja deh Pak. Ini Pak ya, ditelan setelah makan. Ini ditelan setelah minum nih Pak. Waduh. Kan marah lagi, datang lagi. Udah dibilang ya. Tapi ini membuktikan Pak Ahok tidak segalak yang kita kira. Benar kan Pak? Ya. Betul. Loh Pak, jus blimbing Pak. Aku Jusnya takut diminum. nanti tekanan darah gue terlalu rendah. Jadi nggak bisa marah-marah lagi. Harusnya kalian kasih apa? Duren. Dia merasa Bapak merasa kurang tinggi. Oh, kurang tinggi tekanan darahnya. Malam ini kan kurang marah kan? Ribut aja Pak, yuk. Ribut. Gimana? Sajiannya salah nih. Sate kambing 10. Tapi gini ya, kita memang harus belajar untuk melihat orang apa adanya. Ya kan, kadang-kadang kita pengen lihat orang itu
seperti apa yang kita inginkan. Cuman rasanya saat ini emang birokrasi itu udah harus bebenah kali ya Pak ya. Karena kita menginginkan birokrasi yang melayani. Dan kalau dimarahin, rasanya itu kebaikannya buat... Lalu Rajin sentil. Lalu Rajin sentil. Kami kembali sesaat lagi. Lalu Rajin sentil. Kamu cinta sudah direkayasa dengan gaya canggih luar biasa. Rindu buatan, rindu sungguhan. Iya, Rabu, Kamis, alasan kerja, Jumat, Sabtu sampai Minggu, oh masih nggak ketemu. Terima kasih Anda masih bersama saya di Tatap Mata ini. Dan tamu kita yaitu Bapak Basuki Cahayapurnama atau Pak Ahok. Tadi gara-gara nih panelis tamu yang nasibnya hanya satu episode ini sekali saja, jadi lupa nanyanya. Fitra tadi soal transparansi gaji. Mereka kan mengatakan bahwa ini gajinya wakil gubernur dan juga gubernur ketinggian kayaknya untuk segitu. Sedikit aja Pak Ahok. Ya itu kan bilang bukan itunya, mereka katakan temuan. Temuan, saya bilang gimana temuan kalau bukan saya yang buka di website saya. Terus saya belum pernah dengar Fitra ngomong, kalau ngomong pejabat itu suruh periksa dong harta pejabat. Pajak yang dia bayar, biaya hidup dia sama hartanya sama nggak? Tak pernah tuh saya dengar RSM teriak-teriak kayak begitu. Berarti gaji 1,8 miliar itu tidak benar. Dan yang benar gajinya berapa sebenarnya? Itu yang betul. Saya tulis 1,8. bukan gaji kecil, dia ada tunjangan rumah tangga, tunjangan. Berapa totalnya? 1,7, 1,8 lah. Saya bayar pajak bulan. kira-kira, iya. Oh enggak, 1 tahun. Oh kecil Pak ya? 1 tahun. Kecil juga ya? Orang BUMD kita aja, dirut-dirut BUMD kita, itu gaji itu sebulan itu bisa setahun bisa 16 kali gaji. Bonus-bonus lagi. Nah tapi gini loh, jangan sampai kemudian... Kalau yang korupsi dia mana mau 1,8. Saya dulu jadi bupati, saya udah bilang, bupati kasihnya 150 juta gaji. Kalau kali 12 bulan cuma 1,8 M. Daripada sekali tangan 3 M, kasih izin sawit. Logika aja, bupati gaji 5-6 juta, mana bisa beli Range Rover 4,5 miliar. Memang kalau yang misalnya. korupsi berapa Pak Ahok? Kalau Makanya yang saya korupsi bilang, berapa per tahun? makanya harusnya ada pembuktian terbalik harta pejabat. Jadi harusnya siapapun mau jadi pejabat, bukan cuma mendaftarkan hartanya, harus diperiksa asal hartamu dari mana. Kayaknya jadi pejabat publik cuma aku yang nantang-nantang itu melulu dari bupati. Periksa dong, gue bilang. Makanya saya bilang tuh di Indonesia kita ini ada kemunafikan soal gaji tuh nggak. Sementara kepala bank itu bisa ratusan juta, bonus BUMN, kepala bank bisa 250 juta, 300 juta sebulan. Nah itu satu kemunafikan gitu loh. Tapi tentu kita mengatakan siapa suruh mau jadi pejabat? Ya bukan itu masalahnya. Kita profesional kan. Anda harus kerja. Anda mau saya gaji kecil tapi saya nyolong? Ya. Atau saya kerja dengan yang halal gitu loh. Oke, dan Pak, tadi kita sempat bicara soal banyak sekali pesan berantai yang tentu saja tidak bisa dipertanggungjawabkan akurasinya, tapi itu cukup menyulut gitu. Bapak pernah nggak merasa takut? Aduh, saya minoritas, ya udah deh saya saya diem aja. Kalau takut nggak jadi bupati, tempat saya malahan lebih parah. Muslimnya 93% di Belitung Timur. Yang menang Partai Bulan Bintang. Jadi bupati juga. Orang jangan maju lo. Dulu kan pakai istilah, lu Cina lu, jangan maju lu. Malah ada haji bilang gini, enggak, Ustadz, gua dukung Ahok. Kenapa? Dia sesuai kriteria yang disebut Nabi Muhammad. Fatona bukan Fatona itu. Fatona tablik katanya amanah dan satu lagi apa? Apa? Coba Ustadz Akbar. Ini empat sifat Nabi. Apa aja? Amanah, tablik, sidik, fatona. Pinter lu Bar. Artinya tahu nggak? Namanya Akbar. Iya namanya fatona itu dapat dipercaya gitu Pak ya, fatona. Tablik itu menyiarkan kebaikan. Amanah bisa dipercaya. Terus? Sidik bisa dipercaya. Salah, kata Pak Ahok salah. Lu baru dipuji Bar. Baru dipuji Intinya udah itu salah. Coba Pak. Ahok, jelasin.
Nggak bisa dibiarin nih, nggak bisa dibiarin. Gue nggak mau jelasin. Nanti gue ganti nama Akbar, dia ganti Ahok kan gak enak. Iya Pak, dari kulit aja udah beda nih Pak, ya kan? Tapi saya yakin, Pak Ahok apapun yang terjadi pasti maju. Betul. Kecuali di depannya tembok. Ya iyalah nggak bisa maju. Loncat. Masih Ini bisa nggak. loncat. Kreatif. Karena kita udah mau berakhir nih, biasanya tamu-tamu saya nih saya kasih kuis cepat. Bapak jawab dengan cepat ya Pak ya. Benar atau salah kepala daerah pertama DKI Jakarta adalah Suwiryo? Gak tau, lupa. Ketahu. Salah. 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 Yang benar? Gak ingat. Nggak tahu jawabannya. Yang salah aja nggak tahu, apalagi yang benar. Ibu gimana sih, Bu? Ditanya. Lupa, sejarahnya payah soalnya. Oh, benar. Dari fotonya sih lupa. Benar atau salah TNI Angkatan Udara berdiri tanggal 9 April atau bertepatan dengan hari pemilu legislatif tahun ini? Aduh, salah. Yakin Pak. Salah Pak? Yakin. Salah. Jawabannya benar. Benar semua nih. Didirikannya tanggal 9 April. Memang Pak Ahok ini kan nggak mau, dia tetap harus lain daripada yang lain. Orang-orang benar dia salah. Harus beda ya? Iya harus beda. Sebenarnya tahu Pak Ahok ini tahu kan Pak ya. Anti mainstream. Benar-benar anti mainstream. Bu, saya mau nanya Bu. Ya. Ini berhubungan sama Jakarta aja. Bapak tahu monumen nasional kan Pak, Monas Pak. Yang saya mau tanya, kira-kira berapa kilo emas yang ada di atas Monas? Waduh, nggak ada 36 kilo udah berapa tuh? Lupa Tergantung tuh. Monas berapa kilo. Tergantung dari mana. udah karatnya berapa, ada yang nyolek-nyolek nggak di atas. Nah, Pak Ahok, sebenarnya ya kita kan cuma lihat di video aja nih, Pak Ahok marah-marah. Saya pengen dong Pak, kasih pelajaran buat mereka nih Pak. Sebenarnya Pak, jadi kita seneng nih mahasiswa-mahasiswa. Pelajarannya nggak enak banget. Ya, sebenarnya bagaimana Bapak memenangkan sebuah pertempuran argumen atau gimana sih cara menghardik orang-orang yang nyolot banget gitu, udah dikasih tapi maunya menang sendiri. Contohin ya Pak, ini pura-puranya demonstran. Ini demonstran. Cewek duluan deh. Kenapa? Ya, ini yang minta naik UMR, ini yang minta balik lagi kios Tanah Abangnya, Yang ini begini yang aja minta baru disuruh lagi pertama. rumah Bu, susun. Saya nggak minta naik UMR, saya minta naik haji Pak. Kalau naik haji mah gampang. Tuh kan. Nanti diurusin. Umroh aja. siap. Haji sekarang lama ngantrinya, umroh aja. Ya umroh Pak. Nih Pak Ahok, apaan ngapain? Duluan, Siapa duluan? Demo. Oh iya. Bapak Ahok. Pak Ahok. Demo. Demo aja orang sih. Lo kayak ngajak anak main lo. Ahok, main yuk. Demo. Demo yang benar. Minta apa kita? Pak, kami kebanjiran Pak. Kami kebanjiran di lantai 2 Mana kebanjiran. janjimu? Mana janjimu? Kami minta dibelikan apartemen sekarang Pak. Pokoknya karena kami kebanjiran, saya minta dibelikan apartemen. Bapak, daerah saya kebanjiran Pak. Saya minta alat diving Pak. Lu malah nyelem. Iya kan karena kebanjiran nih Pak. Iya. Tahu Saya, nggak? ini- Aku tuh tinggal di kantor, yang jendela tuh langsung orang demo. Kayak gitu tuh tiap hari. Oh, tiap hari Pak? Tiap hari. Tiap hari. Tau nggak ada gimana, tau nggak? Gimana caranya, Emang Pak? gue pikirin, gue cuekin aja. Gue teriak-teriak di luar panas, gue tungguin aja. Bang, saya Bang. Saya nggak tahu mau ngomong apa, saya cuma dibayar buat demo Pak. Kan banyak Pak yang gitu Pak, Ada dibayar yang kayak doang, gitu Pak ya. Ada yang memang Cuman buat seperti itu teriak-teriak Pak itu ya. ada Pak. Kita cuekin aja. Cuekin aja Pak. Nah, kesempatan kali ini Pak Ahok, persepsi apa yang salah yang selama ini dimiliki orang tentang seorang Basuki Cahayapurnama? Yang Bapak ketahui persepsi salah, padahal itu bukan karakternya Pak Ahok. Waduh, dia kira Apa gue jangan berani. liatin saya Pak, liatin dia Pak, dia nanya Pak. Liatin saya. Persepsi yang salah tuh dia kira gue berani, tau nggak? Sebenarnya ini ibarat orang naik kapal laut, ada nenek-nenek kecebur ke laut kan? Ya. Terus nggak ada yang mau nolongin, anak muda terus terjun nolongin tuh nenek-nenek. Begitu naik ke atas, semua bilang hebat, berani kan? Sampai di atas, anak muda tanya, siapa yang jorokin gua tadi? Nah, jadi Ahok itu sebetulnya. Lu salah lu persepsinya lu. Berani karena posisi gitu Pak ya. Karena lu jorokin, mungkin lu kok KTP DKI salah satu, lu juga yang jorokin gua, tiba-tiba jadi wagub gimana? Untung saya Tangerang. Nah, jadi itu persepsinya, itu aja yang salah. Jadi Bapak ini juga ingin kecebur bersama-sama untuk menyelamatkan Jakarta. Iya, Nyebur bersama seluruh warga Jakarta untuk menyelamatkan ibu kota. Di mana hartamu berada, di situ jiwamu berada. Hartaku lumayan di Jakarta ada nih. Ya masih gua selamatin dong, kalau nggak tenggelam fluid. Jaga-jaga juga.
Kalau Jakarta tenggelam, apalagi gue di Pluit. Bapak kan sekalian tenggelam di Indonesia Pak, barengan tadi jadi. Nah, Itu tunggu mukjizat. Oh, tunggu ada yang dorong lah ya. Gua dorong kan, gua dorong. Ya weh, terima kasih ya untuk obrolannya Pak Ahok. Terima kasih banyak sudah. Makasih, Pak. Jarang-jarang Pak Ahok mau datang ke studio. Kali ini lepas jam kerja mau datang untuk menjumpai Anda pemirsa Tatap Mata. Jadi terima kasih dan tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Basuki Cahayapurnama. Terima kasih untuk Akbar Zeda Vincent. Terima kasih banyak dan terima kasih untuk Anda pemirsa Tatap Mata. Kita jumpa lagi ya. Minggu depan. Selamat bermalam minggu, selamat malam Indonesia. Saya Rosyana Silalahi.